Logan Lee tampak bersiap untuk menghadiri pesta di penthouse. Logan memerintahkan asistennya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena itu adalah langkah yang terakhir untuk menemukan pembunuh Min-seol-ah. Di pesta, Logan dipersilahkan untuk menekan tombol lampu pencahayaan yang sudah disiapkan oleh Judente sebagai hadiah untuk Logan. Namun yang terjadi, boneka Min-seol-ah yang muncul. Peserta pesta pun kaget melihatnya. Setelah Logan pergi, ia langsung mengirim pesan kepada Suryon untuk memberi tahu peserta pesta bahwa Min-seol-ah adalah putrinya. Sementara itu, Sujin langsung meminta Suryon untuk mengakui bahwa kejadian itu adalah ulahnya. Sujin melihatkan lukisan Suryon yang ada tanda mata di sana. Sujin mengatakan bahwa Min-seol-ah adalah putrimu. Suryon membenarkan bahwa ia yang telah menggambarnya, karena ia selama ini bermimpi Min-seol-ah, dan ia menyaksikan Min-seol-ah terjatuh di istana Hera. Kang Mari menanyakan mengapa kamu diam begitu lama. Suryon mengatakan bahwa Min-seol-ah mengetahui suamiku dan Sujin berselingkuh. Aku memiliki bukti kalian berselingkuh. Katakan padaku siapa yang membunuh Min-seol-ah, ujar Suryon. Judente mengelaknya. Suryon bertanya pada Sujin, kamu yang mendorongnya. Sujin berkata, katakan apa hubunganmu dengan Min-seol-ah. Suryon menjawab, aku ingin melindungi keluargaku. Aku melihat tangan yang mendorongnya, cincin rubi merah. Logan kaget mendengar Suryon mengetahui segalanya. Sementara itu, Eumyul mengikat Rona karena ia mengira Rona lah yang berpura-pura menjadi Min-seol-ah. Eumyul memberitahu Rona bahwa ayahnya adalah cinta pertama ibu Rona, dan ia menggoda ayahnya. Eumyul pun memberitahu Rona bahwa ayahnya bermalam di rumah Rona. Rona tidak percaya apa yang dikatakan Eumyul, namun ia mengingat sesuatu pada saat ia pulang ke rumah. Eumyul pun langsung melepaskan ikatan Rona ketika suara Sekhun terdengar, dan memperingatkan Rona untuk tidak memberitahu siapapun. Rona langsung pergi ketika Sekhun datang. Sekhun merasa aneh dengan sikap Rona yang menjadi tiba-tiba seperti itu. Suji mengirim pesan kepada Judente memaksa untuk bertemu. Judente pun menemui Sujin di villa. Sujin tidak terima Suryon telah mempermalukannya, dan ia bersikeras meyakinkan Judente bahwa itu adalah ulah Suryon. Judente marah atas tekanan Sujin. Sujin pun langsung terdiam. Sujin meminta Judente untuk memecat Oh Yun-hee dan menceraikan Suryon. Suryon menemui Hye-in. Ia sangat bahagia mendengar Hye-in bisa berbicara. Rona memeriksa ponsel Oh Yun-hee. Ia melihat foto Yoon Cheol saat tertidur di rumahnya. Rona pun menangis. Pengacara Lee menemui Judente untuk memberitahu tentang ponsel Min-seol-ah yang sudah ia temukan. Ia memutar rekaman Seol-ah yang mengatakan bahwa ia disuruh menemui ayah Sekyung dan apabila aku mati adalah ulahnya. Pengacara Lee meminta tuntutan pada Judente bahwa uang investasinya segera kembalikan dan jangan pernah merendahkannya lagi. Kang Mari dan Sang-ah menemui Sujin. Ia bermaksud akan melaporkan Sujin ke komite pendidikan. Namun Sujin memperlihatkan hasil rapor Jenny dan Min-yuk di bawah rata-rata dan mengatakan jika aku berakhir, anak-anak kalian pun dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Melihat mereka seperti itu, Sujin mengatakan akan mendukung Jenny dan Min-yuk sampai masuk universitas. Mereka pun berterima kasih kepada Sujin. Di sekolah, Rona mengakui bahwa dia berpura-pura menjadi Min-seol-ah.
Sebelum itu, Yul meminta Rona untuk menulis semua permintaannya. Jika tidak, ia akan mengusir ibunya dari istana Hera. Ibu pengacara Lee mengetahui bahwa pengacara Lee telah menggadaikan firma hukumnya untuk berinvestasi. Itu adalah ulah Judente. Ia meminta pengacara Lee membawa ponsel Min Seol-a. Suryon mengetahui bahwa Go-hodong telah berbohong. Dia memakai identitas orang lain untuk bisa mengajar di Cheong-a. Ketika pengacara Lee akan membawa ponsel Min Seol-a kepada Judente, Go-hodong membawanya karena ia mengetahui bahwa ponsel Min Seol-a telah dihidupkan. Judente marah kepada pengacara Lee karena telah menghilangkan ponsel Min Seol-a dan menyuruh asistennya untuk memberi pelajaran kepada pengacara Lee. Suryon menyelidiki Go-hodong. Ia pun masuk ke hotel di mana Go-hodong tinggal. Dia mengetahui bahwa Go-hodong itu adalah Logan Lee, kakak angkatnya Min Seol-a. Ketika Logan sudah di hotel, Suryon langsung menyerang Logan dan bermaksud ingin membunuhnya karena telah membuat Min Seol-a menderita. Namun Logan menjelaskan bahwa ia datang karena bermaksud untuk membalas kebaikannya. Logan membiarkan Suryon menusuknya. Logan meminta Suryon untuk bekerja sama dengannya. Namun Suryon menolaknya. Dia tidak mempercayai Logan. Ketika Suryon keluar dari kamar Logan, Judente dan Oh Yun-hee berada di depannya. Judente menanyakan apa yang dilakukan Suryon bersama Logan. Logan membantu Suryon menjelaskan bahwa itu untuk kebaikan bisnis Judente. Judente pun mempercayainya. Sujin mengetahui Yoon Cheol telah berhutang untuk investasi. Sujin meminta Yoon Cheol bekerja sama dengannya sampai ia menjadi ketua. Sebagai balasan, ia akan membayar semua hutang Yoon Cheol. Sujin menyalahkan Yoon Cheol atas perselingkuhannya karena ia selama ini kesepian. Namun Yoon Cheol berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Sujin mendapatkan yang ia inginkan. Di sekolah, Yul kembali mengancam Rona. Ia menginginkan Rona gagal ujian. Rona pun takut atas ancaman Yul. Rona memberikan surat pengunduran diri dari sekolah kepada Sujin. Sujin dan Madoki senang mendengar itu. Sekhun mengejar Rona pergi, namun Rona sudah tidak ada. Suryon menemui Logan dan menanyakan mengapa ia tahu bahwa Suryon adalah ibu Min Seol-a. Logan menjawab ia mengetahuinya dari direktur panti. Ia menemuinya pada saat sebelum meninggal. Judente meminta asistennya untuk menyelidiki siapa orang yang menaruh boneka Min Seol-a. Tiba-tiba pengacara Lee datang dan mengatakan bahwa ia menemukan orang yang tengah mengambil ponsel Min Seol-a. Dilihatnya Go-hodong lah yang membawanya. Saksikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe.